Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Saat siluet emas gelap meraung, pola crimson di atasnya menggeliat saat cahaya crimson berkumpul di matanya. Ada juga fluktuasi gelap emas menakutkan yang beriak di sekitarnya yang menyebabkan ruang bergetar. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh siapapun di bawah Saint Heavenly Sovereign Realm. Menghadapi tekanan yang meresap dari siluet emas gelap, ekspresi kejam berkedip di wajah Mahayu. Dalam pandangannya, kerugian sebelumnya adalah karena siluet emas gelap tertangkap secara mengejutkan. Tapi sekarang setelah dia dengan paksa menguasainya, kemampuan bertarungnya akan menakutkan. Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Mahayu mencibir saat siluet emas gelap terbang keluar, meninggalkan bayangan di langit, membuatnya tidak terdeteksi. Sementara semua orang di luar pagoda melihat ini, hati mereka bergetar. Mereka tahu bahwa Mahayu telah membangkitkan niat untuk membunuh. Siluet emas gelap itu menakutkan. Dan mungkin hanya penguasa surgawi suci yang bisa menekannya. Mu Chen itu benar-benar membuat Mahayu marah kali ini. Dibandingkan dengan tatapan, Mu Chen tenang saat dia melihat siluet emas gelap dengan sedikit keheranan. Dia juga terkejut dengan fluktuasi dari siluet emas gelap. Varian satu ini telah melahap. Tuhan tahu berapa banyak Immortal Origin of the Primordial Immortal Body memiliki kekuatan seperti itu. Namun, Mu Chen tidak takut. Dia hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah siluet di sampingnya yang terbungkus dalam misteri, cahaya. Siluet misterius berkedip dan melangkah maju, berdiri di depan Mu Chen. Siluet emas gelap meraung dan melemparkan jab ke depan dengan semburan emas gelap mengikutinya. Itu berisi kekuatan asal abadi dan bahkan penguasa surgawi abadi tahap akhir seperti Mahayu akan langsung terbunuh. Menghadapi jab, siluet misterius itu tidak bergerak. Itu hanya dengan lembut mengulurkan tangannya dan mengarahkan kekuatannya. Ketika fluktuasi destruktif terhubung dengan telapak tangannya, itu langsung dijinakkan dan diselimuti siluet misterius sebelum dimakan olehnya. Apa? Wajah Mahayu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa siluet misterius akan mampu menyelesaikan serangan itu dengan mudah. Bagaimana mungkin? Sambil menggertakkan giginya, Mahayu mengendalikan siluet emas gelap sekali lagi. Pada saat berikutnya, siluet emas gelap meraung dan melepaskan kekuatan yang mirip dengan naga besar saat terbang menuju siluet misterius. Namun, siluet misterius itu tidak terburu-buru saat menghadapi serangan itu. Setiap arus emas gelap yang berada dalam jarak tertentu di sekitarnya akan dijinakkan sebelum dilahap. Dengan demikian, situasi yang tidak biasa terjadi. Tidak peduli bagaimana siluet gelap emas menyerang, kekuatannya akan dijinakkan dan hilang begitu mendekati siluet misterius itu. Melihat adegan ini, Mu Chen tidak terkejut, tetapi tersenyum. Bagaimanapun, siluet emas gelap itu hanya varian, dan sumber kekuatannya adalah kekuatan tubuh abadi primordial. Dengan tubuh abadi primordial asli di sini, adalah angan-angan untuk menggunakan kekuatan tubuh abadi primordial untuk melawannya. Setelah banyak serangan dilahap oleh tubuh abadi primordial, pancaran siluet gelap emas meredup, itu juga merasakan kehilangan energinya dan mengeluarkan raungan. Matanya tertuju pada tubuh abadi primordial dengan keserakahan, meskipun takut yang terakhir, itu bisa mengalami transformasi drastis jika bisa melahap tubuh abadi primordial dan berubah menjadi bentuk kehidupan. Setelah menderita kerugian besar, ia tidak lagi berani menggunakan asal abadi. Tubuhnya mulai membengkak menjadi raksasa dengan kekuatan destruktif dalam gerakannya. Raksasa emas gelap menginjak tanah dan muncul di depan tubuh abadi primordial lalu melemparkan pukulan. Jab itu sederhana, tetapi mengandung kekuatan absolut yang bahkan seluruh wilayah gemetar. Tetapi ketika jab hendak mengenai tubuh abadi primordial, sebuah tangan terulur dan dengan lembut memblokir tinjunya. Ketika kedua tangan terhubung, bentrokan logam bergema dan ruang runtuh dengan keras. Tapi yang mengejutkan, siluet misterius itu mirip dengan batu besar yang berdiri tak bergerak. Di sisi lain, siluet emas gelap terlempar jauh dari benturan. Sebelum siluet emas gelap bisa mengeluarkan raungan setelah menstabilkan dirinya sendiri, sosok misterius itu muncul dan membanting telapak tangannya ke dadanya. Dengan ledakan keras, dada siluet emas gelap runtuh dan terlempar keluar. Hanya dalam 10 napas aneh, siluet emas gelap dimainkan seperti bola yang berterbangan.
Di bawah setiap telapak tangan yang lembut, ukuran siluet emas gelap itu juga akan menyusut. Di luar pagoda, semua orang menarik napas dingin dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa siluet emas gelap akan begitu tak berdaya. Ini bukan pertempuran di level yang sama. Bahkan King Yanjing dan Fu Tuzuan telah melebarkan mata mereka pada adegan ini. Mereka bertukar pandang dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Tubuh misterius apa itu? Hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Meskipun melihat melalui cermin, bahkan penguasa surgawi suci seperti mereka merasa bahwa itu tidak terduga. Para tetua klan Mahakuno pucat, termasuk Mahatian, tangannya meraih pilar batu giok putih di depannya dan retakan mulai menyebar. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah Maha Anda mendapatkan tubuh abadi primordial? Kenapa lemah sekali? Apa siluet misterius itu? Tatapan Mahatian dingin saat dia mengeluarkan teriakan di dalam hatinya. Dengan bentrokan lain, siluet emas gelap dikirim terbang dan penuh dengan lubang. Ada telapak tangan yang tercetak di tubuhnya. Telapak tangan itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti permata yang terus-menerus merusak tubuhnya, menyebabkan kecemerlangan emas gelap meredup. Merasakan situasinya, siluet emas gelap terasa semakin tidak nyaman. Itu kemudian melepaskan diri dari kontrol merah dan pulih. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Mahayu dengan keterkejutan di matanya. Pada saat itu, dia merasakan bahwa talisman suci di dalam tubuh siluet emas gelap telah hancur. Membebaskan diri dari kendali Mahayu, siluet emas gelap mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri dan memandang tubuh abadi primordial dengan ketakutan. Itu adalah rasa takut menghadapi seseorang yang lebih unggul. Dengan demikian, ia mengeluarkan raungan yang menakutkan dan ingin melarikan diri. Itu tidak lagi berani bertarung dengan tubuh abadi primordial. Tetapi tepat ketika ingin melarikan diri, lingkaran cahaya di belakang tubuh abadi primordial perlahan naik lalu turun, menyelimuti siluet emas gelap. Seiring dengan pancarannya, siluet emas gelap melolong putus asa saat tubuhnya dengan cepat meleleh dari kecemerlangan. Meskipun melolong, itu tidak bisa menahan, hanya dalam 10 napas aneh, itu menyusut menjadi pelet emas gelap seukuran telapak tangan. Pelet emas gelap ditutupi dengan rune misterius yang berisi asal abadi yang tak terbayangkan. Dengan isapan lembut, tubuh abadi primordial melahap pelet emas gelap itu. Ketika pelet emas gelap dilahap, guntur tiba-tiba bergemuruh di wilayah ini dengan naga petir yang marah mengaum dari cakrawala. Pada saat ini, tubuh abadi primordial terpancar dengan kecemerlangan yang menyinari langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di luar pagoda samar-samar bisa merasakan tekanan misterius yang tak terlukiskan meresap dari pagoda abadi primordial. Itu adalah fluktuasi yang bahkan membuat Saint Heavenly Sovereigns merasa takut. Melihat siluet misterius itu, semua orang tiba-tiba mendapatkan pemahaman dengan keterkejutan di mata mereka. Jadi, sosok misterius itu adalah tubuh surgawi primal yang asli, tubuh abadi primordial. Siluet emas gelap itu hanyalah tiruan, tidak heran itu sangat tidak berdaya di hadapan siluet misterius itu. Itu adalah penindasan mutlak dari yang asli melawan yang palsu. Bahkan King Yanjing terkejut dan Fu Tuzuan menarik napas dalam-dalam. Jadi siluet misterius yang diperoleh Mu Chen adalah tubuh abadi primordial yang sebenarnya. Mahatian menghancurkan pilar di depannya sambil melihat siluet misterius itu. Sesaat kemudian, kepalanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh sebelum dia mengirimkan suaranya ke sesepuh dari klan Mahakuno, menyebabkan mereka semua gemetar. Berikan perintah, klan Mahakuno akan bersiap untuk pertempuran. Matanya memerah saat dia melihat siluet Mu Chen dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kamu kecil, kamu berani mengambil sesuatu dari klan Mahakuno saya, bahkan dengan perlindungan klan Buddha kuno, aku akan membuatmu memuntahkannya kembali. Di dalam pagoda abadi primordial, wajah Mahayu ditutupi dengan keterkejutan saat dia melihat tubuh abadi primordial. Ketika dia melihat ke lokasi di mana siluet emas gelap menghilang lagi, ekspresinya membeku. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Siluet misterius di hadapannya adalah tubuh abadi primordial yang asli. Siluet emas gelap yang telah dia habiskan dengan harga mahal untuk dikendalikan adalah palsu. Jawaban itu membuat wajah Mahayu berkedut dan matanya memerah, menatap primordial immortal body.
kecemburuan di matanya praktis bisa terbentuk. Bagaimana mungkin, bagaimana tubuh abadi primordial jatuh ke tangan bocah itu? Mahayu bergumam dengan matanya yang memerah. Dia jelas tidak bisa menerima kenyataan brutal dari tubuh abadi primordial yang diperoleh oleh Mu Chen. Klan Mahakuno saya telah melindungi tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana ia bisa memilih orang luar? Mahayu meraung ke arah siluet misterius dengan enggan. Menanggapi aumannya, tubuh abadi primordial tidak bergeming. Tubuh abadi primordial adalah keberadaan unik yang memiliki untaian kecerdasan. Namun, itu tidak memiliki kesadarannya sendiri. Dalam penilaiannya, Mahayu mungkin lebih kuat dari Mu Chen, tapi yang pertama bukanlah kandidat yang cocok. Setelah dengan tenang menatap Mahayu, Mu Chen mengulurkan jarinya dan berkata dengan nada dingin, ambil asal abadinya. Tidak hanya skema Mahayu terhadapnya, yang pertama bahkan memaksanya untuk menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri. Kemudian, Mahayu bahkan mencoba bergerak melawannya. Itu adalah hutang yang disimpan Mu Chen di dalam hatinya. Dengan situasi yang tiba-tiba berubah, Mu Chen tidak punya alasan untuk membiarkan Mahayu pergi. Kamu berani? Mahayu berteriak dengan wajahnya berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen. Ketika suaranya berakhir, tubuh abadi primordial maju selangkah dan muncul di hadapan Mahayu. Wajah Mahayu pucat saat energi spiritual yang hebat beredar di dalam tubuhnya dan dia mundur. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri beberapa meter jauhnya. Tetapi ketika dia mundur, tubuh abadi primordial tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam ke arah Mahayu. Gerakan menggenggam itu menyebabkan langit dan bumi membeku dan Mahayu mirip dengan serangga yang terperangkap, membeku di ruang itu, hanya ada ketakutan di wajahnya. Ketika tubuh abadi primordial menunjuk ke arahnya, cahaya keemasan keunguan berkumpul di belakang tubuh Mahayu, tubuh emas abadinya dipanggil tanpa kendalinya. Pada saat ini, Mahayu akhirnya merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ketika tubuh abadi primordial mengepalkan tangannya, tubuh emas abadi Mahayu ditutupi retakan sebelum meledak. Dengan kekuatan isap dari mulutnya, tubuh abadi primordial benar-benar melahap asal abadi. Ketika Mahayu mendapatkan kembali kebebasannya, seteguk darah menyembur dari mulutnya dan energi spiritual di sekitarnya telah melemah. Terbukti, dia telah menderita pukulan berat. Mu Chen, Anda berani menghancurkan tubuh emas abadi saya? Mahayu meraung dan dengan kejam menatap Mu Chen. Dengan asal abadi dari tubuh emas abadi miliknya disita, tubuh abadi yang berdaulat dihancurkan. Kecuali dia memulai kembali kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk membentuk tubuh emas abadi lagi. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Kamu membuatku menghancurkan tubuh emas abadiku sendiri, jadi aku menghancurkan milikmu. Kami bahkan sekarang, Mu Chen tersenyum. Murid Mahayu hampir keluar dari kemarahan dan ekspresi menyeramkan seolah-olah dia bisa menelan Mu Chen utuh. Sepertinya kamu tidak puas. Melihat ekspresinya, Mu Chen menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Mahayu dengan niat membunuh di matanya. Terus, kamu berani membunuhku? Mata Mahayu menjadi dingin. Ini adalah klan Mahakuno. Jika Mu Chen berani membunuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan berani membunuhnya. Bunuh dia. Ketika Mahayu selesai berbicara, suara acuh tak acuh Mu Chen bergema. Murid tubuh abadi primordial berbalik untuk melihat Mahayu. Dengan kulit kepalanya yang mati rasa, Mahayu menatap Mu Chen dengan tak percaya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan benar-benar berani membunuhnya. Tapi dari niat membunuh dalam kata-kata itu, dia tahu itu bukan lelucon. Kamu gila, Mahayu menggertakkan giginya dan tidak berani lagi tinggal. Aku mundur. Ketika siluet emas gelap dibantai, dia bisa merasakan bahwa mereka sekarang bisa mundur. Ruang di sekitar Mahayu terdistorsi sebelum dia dikirim keluar dari pagoda. Tapi sebelum dia menghilang, dia dengan dingin menatap Mu Chen. Mu Chen, jangan terlalu senang, bahkan jika Anda telah memperoleh tubuh abadi primordial, Anda masih harus mengambilnya dari klan Mahakuno saya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang dari pagoda abadi primordial. Dengan acuh tak acuh menatap Mahayu, Mu Chen mencibir, pelari yang sangat cepat. Jika orang itu terus tinggal di sana, dia benar-benar berniat membunuh Mahayu.
Lagi pula, bahkan jika dia mengizinkan Mahayu pergi, klan Mahakuno tidak akan membiarkannya pergi sekarang karena dia telah memperoleh tubuh abadi primordial. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus memberi mereka wajah? Sementara mata Mu Chen berkedip, dia menurunkan tangannya dan menatap Ye Qing, melihat tatapan Mu Chen, yang terakhir tersenyum pahit. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh abadi primordial akan jatuh di tanganmu. Sambil menghela nafas, dia menutup matanya. Tapi itu lebih baik daripada memberikannya pada itu. Mahayu, kamu harus berhati-hati. Tidak akan mudah bagimu untuk pergi dengan tubuh abadi primordial. Ketika dia selesai, dia berbalik ke langit. Saya mundur. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, terima kasih atas pengingatmu. Saya akan lebih memperhatikan mulai sekarang. Sambil tersenyum, Ye Qing tidak melanjutkan berbicara dan diselimuti oleh fluktuasi spasial dan menghilang. Setelah Ye Qing pergi, Mu Chen adalah satu-satunya yang tersisa di pagoda abadi primordial. Ketika Mahayu dan Ye Qing pergi, kedua cermin itu pecah, dan semua penglihatan di dalam pagoda menghilang. Ketika cermin menghilang, semua orang di luar pagoda terdiam. Mereka bisa merasakan tekanan di atmosfer yang datang dari Mahatian. Mahatian dengan dingin menatap Mahayu, yang muncul di sampingnya. Dia tidak berbicara, tetapi memegang tangannya di belakang punggungnya dan menutup matanya. Keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan itu mirip dengan ketenangan yang datang sebelum badai. Semua orang tahu bahwa Mahatian tidak bisa menyaksikan tubuh abadi primordial diambil dari klan Mahakuno mereka, bahkan jika itu telah mengakui pemiliknya. Melihat Mahatian, King Yanjing bisa merasakan fluktuasi ganas di mata mantan. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi menatap pagoda dengan ketajaman dan resolusi di matanya. Jika Mahatian berani mencoba apapun kepada putranya, maka dia pasti tidak akan mundur selangkah pun, bahkan jika itu berarti perang. Di sisi lain, alis Futu Xuan dirajut saat dia melihat King Yanjing dan menghela nafas dengan lembut. Dengan mentalitas yang terakhir, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika Mahatian berani mencoba apapun pada putranya. Pada saat itu bukan lagi masalah sepele, itu akan menjadi salah satu yang mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Tapi dia sekarang adalah Grand Elder yang mewakili klan Buddha kuno, jadi jika Mahatian tidak memberinya wajah apapun, itu berarti dia juga tidak menghormati klan Buddha kuno. Meskipun klan Buddha kuno telah menurun, mereka akan menghadapi Mahakuno dengan semua yang mereka miliki jika mereka bertindak terlalu jauh. Selanjutnya, Futu Xuan juga puas dengan kinerja Mu Chen. Pada saat ini, dia sudah menganggap yang terakhir sebagai patriark klan Buddha kuno. Karena itu masalahnya, maka tidak mungkin dia bisa mundur selangkah. Di bawah tekanan, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa di sekitar pagoda. Mereka tahu bahwa saat Mu Chen melangkah keluar dari pagoda abadi primordial, pertempuran yang menghancurkan bumi akan pecah. Itu akan berada pada level yang mengangkat gelombang di dunia 1000 besar. Saat suasana menjadi tegang, Mu Chen bisa melihat cahaya berkumpul menjadi sosok kabur. Itu adalah kesadaran pagoda abadi primordial. Selamat, kamu sekarang adalah pemilik baru tubuh abadi primordial. Sosok kabur itu menatap Mu Chen dan tersenyum. Mata Mu Chen berdesir sebelum dia membungkuk. Sosoknya gemetar, yang menunjukkan kegembiraan di hatinya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Setelah itu, kata-kata primordial immortal pagoda berikutnya menarik minatnya. Selain itu, Kaisar Abadi juga menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah, mendengar kata-kata primordial immortal pagoda, mata Mu Chen berkedip-kedip dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, siluet kabur itu melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berubah. Pada akhirnya, itu mirip dengan langit berbintang kuno dengan bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Kabut emas gelap di angkasa itu misterius dan memancarkan aura abadi. Terbukti, semua itu adalah asal abadi. Meskipun kamu telah menjadi pemilik baru dari tubuh abadi primordial, tidak mungkin bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Siluet kabur berkomentar. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-kata itu. Meskipun dia berhasil memimpin tubuh abadi primordial di pertarungan sebelumnya, dia seperti orang luar dan belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh abadi primordial. Dia ingin mengendalikan tubuh abadi primordial seperti tubuh emas abadi,
Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan penghalang di antara mereka. Itu karena kamu belum melepaskan fisik fanamu untuk dihubungkan dengan tubuh abadi primordial. Jadi secara alami tidak mungkin bagimu untuk melepaskan kekuatannya. Siluet kabur itu tersenyum saat dia melanjutkan, kamu kekurangan langkah terpenting. Perbaiki fisikmu menjadi keabadian untuk memiliki perpaduan sempurna dengan tubuh abadi primordial. Sosok yang kabur itu menjawab. Hati Mu Chen bergetar, dia pernah mengembangkan fisiknya, jadi dia tahu betapa sulitnya mendapatkan fisik abadi. Itu pada tingkat yang bahkan penguasa surgawi suci akan mengalami kesulitan besar untuk berkultivasi. Dengan fisik abadi, Mu Chen bisa menghadapi fisiknya sendiri, bahkan jika dia menghadapi penguasa surgawi suci. Senior, bagaimana saya harus memperbaiki fisik saya menjadi keabadian? Mu Chen bertanya dengan mata berkobar. Siluet kabur itu tersenyum, sederhana, Anda secara alami membutuhkan asal abadi untuk mengolah tubuh emas abadi. Dengan begitu banyak asal abadi di sini, sebagian darinya dimaksudkan untuk pemilik baru untuk memperbaiki tubuhnya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung bersukacita. Meskipun siluet kabur menjelaskannya dengan kata-kata sederhana, dia tahu betapa sulitnya itu. Asal abadi adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari tubuh emas abadi, dan mencoba mengumpulkan jumlah yang begitu besar akan membutuhkan ekstraksi dari tubuh emas abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan pagoda abadi primordial yang mengumpulkannya, mencoba memperbaiki fisiknya menjadi keabadian hanyalah sebuah mimpi pipa. Tetapi memperbaiki tubuh menjadi keabadian secara praktis adalah rekonstruksi. Rasa sakitnya juga tak terlukiskan. Jika Anda tidak bisa menerimanya, akan butuh waktu lama bagi Anda di masa depan untuk mencapainya. Siluet kabur memperingatkan. Dengan tatapan tajam, Mu Chen menjawab, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh? Sambil tersenyum, sosok kabur itu mengulurkan tangannya. 5 tahun adalah perkiraan yang aman. Mu Chen tidak bisa menahan napas dingin. Bukankah itu berarti dia harus tinggal di pagoda abadi primordial selama 5 tahun ke depan? Tidak apa-apa jika dia ada di tempat lain, tapi ini adalah klan Maha Kuno. Jika dia tinggal terlalu lama, dia takut klan Maha Kuno akan mencoba sesuatu. Dengan demikian, alisnya terkunci bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang waktu. Apakah kamu tidak memperhatikan perbedaan antara di sini dan di luar? Siluet kabur mengingatkan sambil tersenyum. Dengan pengingat itu, wajah Mu Chen berubah dan menatap langit berbintang dengan kaget. Setelah beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan nada serius, alur waktu di sini berbeda. Mengangguk kepalanya, siluet kabur itu menjawab, di masa lalu, Kaisar Abadi memperlambat waktu di tempat ini, tinggal 5 tahun di sini sama dengan setengah tahun di luar. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega, karena waktunya bisa diterima untuknya. Namun, dia juga terkejut dengan metode yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik terkuat dari dunia 1000 besar di zaman kuno. Kalau begitu, tolong bantu saya membangun fisik abadi saya, Mu Chen dengan hormat menangkupkan tinjunya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya, karena immortal fisike adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Bahkan untuk Saint Heavenly Sovereigns, dengan fisik yang begitu kuat, dia akan mampu menempati peringkat teratas dalam hal daya tahan. Mengangguk kepalanya, siluet kabur menerima busur Mu Chen dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan keunguan tanpa batas menyapu dan membentuk kuali. Membuka mulutnya, siluet kabur itu meniupkan nyala api yang menyelimuti kuali, suhunya bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Masukkan kuali, siluet kabur berkata, melihat kuali merah, alis Mu Chen berkedut tak terkendali saat dia merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya dari suhu yang menakutkan. Dia hanya bisa membayangkan berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Namun, Mu Chen bukan orang yang lemah. Dengan demikian, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke dalam kuali. Begitu dia masuk, pakaian dan rambutnya menjadi abu. Dia telanjang, dan tubuhnya mulai memerah dengan tanda-tanda mencair. Bersamaan dengan itu, rasa sakit yang tak terbayangkan melanda. Tubuh Mu Chen gemetar karena rasa sakit, tapi dia menjaga kesadarannya. Dia tahu bahwa jika kesadarannya terbakar, maka pemurnian tubuhnya akan gagal. Dia telah berjalan di antara hidup dan mati sejak dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Dan sekarang, mimpinya akhirnya tercapai.
jadi dia harus bertahan apapun yang terjadi. Sebuah resolusi yang tak tergoyahkan berkedip di mata Mu Chen sebelum dia secara bertahap menutupnya dengan tubuhnya yang berlumuran darah, membiarkan suhu tinggi menyelimutinya. Ketika siluet kabur melihat adegan ini, dia menganggukkan kepalanya, karena yang dipilih oleh tubuh abadi primordial harus seseorang dengan kemauan yang kuat. Ini adalah langkah yang paling penting, saya harap Anda bisa melewatinya. Siluet kabur bergumam saat untayan Immortal Origin jatuh ke dalam kuali, menyatu ke dalam tubuh Mu Chen saat meleleh. Suasana sedang ditekan di luar pagoda abadi primordial. Para tetua klan Maha Kuno melihat ke pagoda dan berbisik, mengapa anak itu belum keluar? Apakah dia berniat bersembunyi di pagoda? Ekspresi Maha Tian acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang beristirahat, hanya bibirnya yang bergerak bersama dengan suara terpisah yang bergema, kami akan menunggu tidak peduli berapa lama dia bersembunyi. Para sesepuh dalam hati menganggukkan kepala mereka, klan Maha Kuno mereka telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Mu Chen mengambilnya. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi, selama dia muncul, dia harus dengan patuh menyerahkan tubuh abadi primordial. Di luar pagoda abadi primordial, wajah Maha Tian dan King Yanjing tidak berubah saat mereka menunggu waktu berlalu. Di bawah kesabaran dua penguasa surgawi suci, para penonton tidak pergi. Segala sesuatu yang terjadi di sini sedang menyebar ke seluruh dunia seribu besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua klan kuno yang berdiri dalam konfrontasi bisa pecah ke dalam pertempuran kapan saja. Dengan demikian, semua orang telah mengarahkan perhatian mereka ke benua Maha. Seiring waktu secara bertahap mengalir, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan terakhir, jumlah orang yang berkumpul di kota abadi primordial telah meningkat bukannya menurun, seiring dengan menyebarnya berita. Bagaimanapun, dua klan kuno yang berdiri dalam konfrontasi terlalu mengejutkan, dan kekuatan terakhir yang bertarung dengan klan Maha Kuno adalah wilayah api tanpa akhir. Namun saat itu, Maha Tian dikalahkan oleh Kaisar Api dan harus menarik kembali ambisinya. Tapi kali ini, tidak ada yang tahu siapa yang bisa menahan pembangkit tenaga listrik yang pernah menantang Kaisar Api ini. Tetapi terlepas dari apapun, pertempuran hari ini pasti akan menghancurkan bumi. Saat suasana di pagoda menjadi tegang, langit berbintang keunguan emas terdistorsi di bawah suhu tinggi. Menghitung waktu, kira-kira 3 tahun telah berlalu di sini. Dalam 3 tahun itu, api di kuali tidak pernah berhenti. Api keunguan emas menyelimuti siluet di kuali, itu tidak memiliki daging, hanya kerangka-kerangka yang diam-diam duduk di sana. Di bawah 3 tahun penyempurnaan yang intens, kerangka-kerangka ini telah menjadi warna emas keunguan yang menembus jejak aura abadi. Di luar kuali, siluet kabur tiba-tiba membuka matanya. Jika itu tidak merasakan untaian vitalitas yang tersembunyi di dalam kerangka-kerangka itu, dia akan mengira bahwa Mu Chen telah mati karena api. Tidak buruk, pujian siluet kabur. Tekad Mu Chen melebihi harapannya selama 3 tahun terakhir. Jika itu orang lain, mereka akan kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Sekarang, itu akan menjadi rekonstruksi daging untuk mendapatkan keabadian. Kuali itu diselimuti api di dalam langit berbintang yang menembus suhu yang menakutkan. Kerangka-kerangka emas diletakkan di kuali dan tampaknya telah ditempa dari logam suci. Itu tidak bisa dihancurkan dan memancarkan aura abadi yang padat. Ada rune kuno pada kerangka-kerangka yang memberikan persepsi yang salah bahwa kerangka ini diciptakan pada awal dunia. Tetapi meskipun menjadi kerangka-kerangka, seseorang dapat merasakan vitalitas yang sangat lemah di dalamnya. Di luar kuali, siluet kabur itu sedikit menganggukkan kepalanya saat ekspresinya berubah sedikit lebih serius. Pada saat berikutnya, dia melemparkan tangannya dan kabut emas keunguan berkumpul dari sekitarnya. Kabut itu adalah asal abadi yang sangat murni. Ketika kabut masuk ke dalam kuali, kabut itu menyelimuti kerangka-kerangka dan mulai membentuk daging dengan kemajuan yang lamban. Generasi sangat lambat, dan hanya sebagian kecil yang dirakit setelah beberapa hari. Namun, itu luar biasa, karena dagingnya mengandung cahaya keunguan keemasan yang memberikan mispersepsi misteri. Ketika siluet kabur melihat pemandangan ini, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki daging, dan saat itu selesai, Mu Chen akan mendapatkan fisik abadi. Secara alami,
Itu tidak benar-benar merusak. Itu hanya mewakili tingkat penyempurnaan tubuh yang lebih tinggi. Bahkan di antara penguasa surgawi suci di dunia 1000 besar, tidak banyak yang bisa mencapai langkah ini. Oleh karena itu, siluet kabur menutup matanya dan tertidur, menunggu tubuh beregenerasi. Penantian ini berlangsung selama 1 tahun penuh, dan ketika siluet kabur membuka kembali matanya, setengah dari daging pada kerangka telah menyelesaikan regenerasinya dengan kulit mulai terbentuk. Bersamaan dengan itu, ada juga fluktuasi samar yang muncul dari bodi yang baru dibangun. Siluet kabur bisa mengatakan bahwa fisik abadi Mu Chen telah mencapai 90%, dan dia hanya harus menyelesaikan pembentukan kulit agar fisik yang kuat muncul. Lebih dari 4 bulan telah berlalu saat Mu Chen berada di pagoda abadi primordial. Dalam 4 bulan terakhir, banyak hal terjadi di klan Maha Kuno yang menarik perhatian seluruh dunia 1000 besar. Itu karena tidak ada yang menyangka bahwa tekanan di luar pagoda akan terus semakin ditekan seiring berjalannya waktu, sedemikian rupa sehingga banyak penguasa surgawi merasa tercekik dari atmosfer. Tanpa ekspresi apapun, Maha Tian berdiri di peron dengan 30 siluet berdiri di belakangnya yang memancarkan fluktuasi besar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Masing-masing dari mereka adalah penguasa surgawi. 30 penguasa surgawi, ini adalah dasar dari klan Maha Kuno yang dapat mengintimidasi ketakutan pada kekuatan lain. Kekuatan biasa dapat dibentuk hanya dengan satu penguasa surgawi, tetapi klan Maha Kuno memiliki total 30. Secara alami, 30 penguasa surgawi itu bukan yang paling mengejutkan. Berdiri setengah langkah dari Maha Tian, ada 2 lelaki tua yang masing-masing memegang tongkat hitam dan putih. Wajah mereka berkerut karena usia dan memiliki mata yang dalam. Tekanan yang samar-samar terpancar dari mereka menyebabkan bahkan bumi mengerang. Keduanya adalah Saint Heavenly Sovereigns, termasuk Maha Tian. Ada 3 penguasa surgawi suci, dan 30 penguasa surgawi. Ini juga merupakan kekuatan bertarung terkuat dari klan Maha Kuno, yang telah mereka ungkapkan sepenuhnya di depan publik. Di sudut lain, ada lebih dari 20 siluet dengan 2 berdiri di depan, King Yanjing dan Futu Xuan. Berdiri di belakang mereka adalah Xuan Guang dari garis darah Xuan, Motong dari garis darah Mo, dan King Tian dari garis darah King, bersama dengan penguasa surgawi lainnya. Sementara King Yanjing dan Maha Tian berdiri dalam suasana tegang selama setengah bulan, seluruh klan Maha Kuno praktis keluar untuk mengintimidasi. Namun, King Yanjing tidak gagal dan memanfaatkan otoritasnya sebagai Grand Elder untuk memanggil seluruh kekuatan klan Buddha kuno. Kedua klan yang berdiri dalam konfrontasi membentuk tekanan mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kota abadi primordial sudah kosong, karena semua orang pergi, hanya tekanan dari kedua belah pihak saja yang tak tertahankan bagi mereka. Jadi, pasukan yang bergegas untuk menonton berdiri agak jauh, takut mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Sudah hampir setengah tahun, Maha Tian memandang pagoda abadi primordial dengan cahaya suram dan mengamuk. Mengapa itu masih bersembunyi di dalam sana? Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen hanya akan bersembunyi di dalamnya selama paling lama 1 bulan, tetapi tidak ada keributan, bahkan ketika itu hampir setengah tahun. Santai, seorang lelaki tua di belakang Maha Tian dengan tongkat hitam menenangkannya. Sebelum melanjutkan, kami telah menutup seluruh wilayah ini, bocah itu tidak akan bisa lari. Jika dia ingin tinggal di dalam selama hidupnya, biarlah, klan Maha Kuno kita akan tinggal bersamanya. Memang, klan Maha Kuno saya telah melindungi tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana kita bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar? Pria tua dengan tongkat putih berkata dengan dingin. Mengangguk kepalanya, Maha Tian melirik klan Buddha kuno dan dengan dingin berkata, sepertinya klan Buddha kuno bersikeras untuk bentrok dengan kita. Mata kedua penguasa surgawi itu dingin sebelum mereka melanjutkan. Jangan khawatir tentang mereka. Jika mereka tidak bijaksana, maka biarkan mereka menyaksikan mengapa klan Maha Kuno adalah yang terkuat di antara 5 klan kuno. Grand Elder, apakah Anda yakin kita harus berdiri di sini dan berhadapan dengan klan Maha Kuno? Kekuatan klan Buddha kuno kita lebih lemah dari mereka. Xuan Guang berbicara dengan suara serius saat dia melihat formasi mengerikan dari klan Maha Kuno. Selanjutnya, ini masih wilayah klan Maha Kuno, tambah Motong. Mereka berdua memiliki dendam dengan Mu Chen di masa lalu, jadi mereka secara alami tidak mau menghadapi klan Maha Kuno karena dia.
Dengan dingin melirik mereka berdua, King Yanjing menjawab, kalian bisa pergi jika kalian tidak mau tinggal. Xuan Guang dan Motong tertegun sejenak sebelum mereka diam. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari klan Buddha kuno, dan bahkan jika mereka ingin pergi, bawahan mereka pasti tidak akan bersedia. Bagaimanapun, mereka adalah satu klan, terlepas dari perbedaan mereka. Dengan demikian, mereka akan tinggal atau mati bersama. Potong omong kosong, Mu Chen sekarang adalah patriark klan Buddha kuno kita, jadi kita harus melindunginya. Apapun yang terjadi, Futu Xuan dengan dingin berteriak. Bibir Xuan Guang dan Motong sedikit bergetar. Mereka berdua telah mengincar kursi patriark selama bertahun-tahun, tetapi mereka gagal mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm. Dengan demikian, mereka merasa enggan bahwa itu akan tiba-tiba pergi ke Mu Chen. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena Mu Chen adalah pemilik tubuh abadi primordial. Mereka tahu pentingnya tubuh surgawi primal, dan jika Mu Chen berhasil mendapatkannya, dia tidak perlu takut bahkan pada penguasa surgawi suci. Dalam hal kekuatan, Mu Chen memenuhi syarat untuk menjadi patriark. Saling bertukar pandang, mereka berdua tersenyum pahit sebelum wajah mereka berubah tegas. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka itu mungkin benar-benar menyebabkan seluruh dunia seribu besar bergetar. Masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Saat api emas keunguan mendesis, kabut tanpa batas mengalir tanpa henti ke dalam kuali. Kepompong emas keunguan yang terbentuk di dalam kuali tiba-tiba bergetar, kelopak mata siluet di dalamnya berkedut dengan lembut sebelum perlahan-lahan terbuka. Ketika dia membuka matanya, dua sinar pancaran menembus kuali dan melesat 100.000 kaki jauhnya sebelum mereka berangsur-angsur menghilang. Membuka mulutnya, siluet itu melahap semua kabut emas keunguan ke dalam tubuhnya. Saat kabut berangsur-angsur menghilang, sesosok perlahan muncul dari dalam kuali, kulitnya putih, dan rambut di tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya keunguan emas dengan aura abadi yang beredar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak misterius. Menurunkan kepalanya, Mu Chen tercengang saat dia melihat tubuhnya ini, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Seluruh langit berbintang bergetar dengan teriakannya. Ketika siluet kabur melihat pemandangan ini, senyum puas muncul di bibirnya. 5 tahun pengasingan, dan akhirnya dia telah mencapai fisik abadi. Di luar pagoda, semua orang merasakan keributan, jadi mereka mengangkat kepala dan melihat ke pagoda. Mereka bisa mendengar raungan datang dari pagoda. Akhirnya, ada beberapa gerakan, wajah semua orang berubah dan suasana tegang terus meningkat. Di luar kota, semua orang menarik napas dingin. Konfrontasi yang menemui jalan buntu selama setengah tahun akhirnya akan meletus. Terima kasih telah menonton.